Manchester United semakin kesulitan meningkatkan performa di Premier League. Setan Merah baru-baru ini kembali takluk kontra Tottenham Hotspur di lanjutan Liga Inggris. Kekalahan ini semakin memperburuk posisi Manchester United yang kini berada di peringkat 15. Alhasil, para fans mulai menyalahkan manajemen yang enggan membeli penyerang anyar. Ruben Amorim bahkan disebut mulai frustrasi melihat performa buruk yang diperlihatkan Setan Merah. Bagaimanakah Manchester United semakin hancur? Semakin dekat zona degradasi. Badai kekalahan rupanya nggak kunjung lewat dari Manchester United. Pasalnya Setan Merah kembali bermain buruk hingga dipecundangi oleh tim lawan. Kali ini giliran Tottenham Hotspur yang membuat anak asuh Ruben Amorim semakin terpuruk. Kekalahan di pekan ke-25 Premier League ini terasa 2 kali lipat nyesek. Pasalnya, di laga yang berakhir dengan skor 1-0 ini, Manchester United bisa membuat 16 tembakan. Namun tak satupun upaya Bruno Fernandes dan kawan-kawan bisa dikonversi jadi gol. Sejauh musim ini, Manchester United sudah mengoleksi 12 kekalahan dan 5 hasil imbang. Catatan bapuk ini menjadikan Setan Merah layaknya klub papan tengah yang menjurus ke bawah. Terbukti, pemilik 20 trofi Liga Inggris saat ini terperosot ke posisi 15 klasemen. Setan Merah baru mengumpulkan 29 poin alias hanya terpaut 2 angka dari West Ham United di posisi 16. Melihat beberapa laga ke depan, Manchester United pun berpotensi tergelincir lebih dalam. Pasalnya lawan yang bakal dihadapi di pekan ke-26 adalah Everton. The Toffees tengah dalam kondisi yang super pede karena dalam 5 laga terakhir belum kalah. Bahkan tim besutan David Moyes sukses mengalahkan Tottenham Hotspur dan mengimbangi Liverpool. Sang pemain pun bisa diprediksi bisa mematahkan perlawanan Manchester United. Pasalnya David Moyes sedikit banyaknya tahu dapur Setan Merah karena pernah menukangi tim ini. Dapatkan promo boxer beli 10 dengan harga diskon besar-besaran. Cek linknya di bawah ini. Blunder fatal nggak rekrut penyerang anyar. Kekalahan atas Tottenham Hotspur semakin memperjelas kelemahan Manchester United. Mandulnya lini serang terbukti jadi penghambat Setan Merah dalam mengarungi musim ini. Sebut saja Rasmus Højlund yang tampil bobrok kontra The Lily-Whites. Padahal bomber asal Denmark ini sudah dipercaya Ruben Amorim untuk turun sejak menit awal. Dirinya tercatat hanya melepaskan 3 tendangan yang gak mengancam Guglielmo Vicario. Selain itu, Højlund terbukti nggak efektif karena 2 kali terjebak offside. Bahkan ex-penggawa Atalanta itu menjadi pemain dengan jumlah sentuhan paling sedikit yakni 23. Nggak heran kalau Højlund jadi pemain terburuk pada laga tersebut dengan rating 5,5 dari FOTMOB. Kekalahan ini sekaligus menjadi tamparan keras untuk manajemen Setan Merah. Pasalnya, para petinggi klub menolak untuk mendatangkan striker baru di bursa transfer musim dingin. Padahal Manchester United sedang dilanda krisis pemain depan berkualitas. Contohnya saja Rasmus Højlund yang performanya praktis menurun dibanding musim lalu. Pemain 22 tahun ini gagal menjawab kepercayaan pelatih sebagai ujung tombak utama. Dirinya cuma mengemas 2 gol dari 20 penampilan di Premier League. Sementara itu Joshua Zirkzee yang didatangkan musim panas lalu juga sama bobroknya. Penyerang asal Belanda ini hanya mampu menyarangkan 3 gol di kasta tertinggi sepak bola Inggris. Kesalahan fatal membuang pemain. Bukannya belanja besar-besaran, Manchester United malah bikin blunder dengan melepas pemain. Salah satu kesalahan fatal para petinggi Setan Merah dilakukan dengan melego Antony. Winger asal Brazil ini dipinjamkan ke Real Betis sampai akhir musim 2024-25. Langkah ini diambil lantaran sang pemain dinilai nggak memberikan kontribusi signifikan selama di Old Trafford. Namun keputusan gegabah tersebut terbukti menjadi bumerang untuk The Red Devils. Sebab Antony justru dipercaya sebagai pemain kunci oleh Manuel Pellegrini. Dia baru saja tiba beberapa hari sebelumnya dan saya pikir dia akan banyak berkontribusi untuk kami, ujar sang pelatih. Kepercayaan entrenador asal Chili itu berhasil dijawab El Gasing di atas lapangan. Ex-penggawa Ajax Amsterdam tersebut tampil meyakinkan sejak menjalani debut bersama Los Verdi Blancos.
Bahkan Anthony langsung unjuk gigi dengan mencetak gol di 3 laga beruntun. Selain itu, dirinya selalu dianugerahi gelar Man of the Match dalam 3 partai La Liga. Lonjakan performa Anthony nggak terlepas dari tangan dingin Pellegrini. Ex-juru taktik Manchester City itu diketahui memberikan instruksi khusus untuk memaksimalkan El Gasing. Saya pikir pemain yang bagus tidak harus terus-menerus memamerkan keterampilannya saat menguasai bola. Anthony harus bermain dengan baik dengan 3 hal penting, yakni memberi bola silang yang bagus, assist yang bagus, dan mencetak gol, ujar Pellegrini. Blunder fatal lainnya yang dilakukan Manchester United adalah menjual Scott McTominay. McTominay dilepas Ineos ke Napoli pada bursa musim panas lalu. Padahal pemain Skotlandia ini punya peranan vital di skuad Setan Merah. McTominay kerap mencetak gol krusial yang memastikan Manchester United memenangkan pertandingan. Pasalnya McTominay mampu mengamankan 12 poin bagi Setan Merah. Hebatnya lagi, pemain 27 tahun ini cuma perlu 7 gol demi mengunci angka krusial untuk Manchester United. Gak heran Erik ten Hag merasa galau saat McTominay dilepas ke Napoli. Saya lebih suka tidak kehilangan McTominay, karena dia sangat penting bagi tim kami, ucap ten Hag saat itu. Benar saja, kehilangan McTominay berdampak besar bagi Setan Merah. Sang pemain tampil gemilang memperkuat tim berjuluk Partenopei dengan mengemas 6 gol dan 4 assist. McTominay juga mengantarkan skuad Antonio Conte memuncaki klasemen Serie A. Gak heran, sang pelatih mengaku puas dengan performa apik jebolan Carrington tersebut. Kedatangan Scott McTominay dan Romelu Lukaku membuat perbedaan besar pada perubahan ke formasi 4-3-3. Kami mencoba beberapa formasi berbeda sebelum memutuskan menggunakan formasi ini, tutur Conte. Ruben Amorim mulai kena mental. Keadaan Manchester United yang carut-marut membuat Ruben Amorim frustrasi. Pelatih 40 tahun ini bingung bukan main dengan situasi di dalam ruang ganti skuad Setan Merah. Amorim dipaksa berpikir keras demi membangkitkan performa Setan Merah. Bukannya meroket, anak asuh sang pelatih justru punya kinerja nggak kunjung membaik. Terbukti Amorim baru memenangkan 4 pertandingan di Liga Inggris musim ini. Padahal pelatih kelahiran Lisbon ini sudah 14 laga menukangi